Halo guys, jadi sekarang aku mau nanya tentang peribahasa Madura. Ada beberapa peribahasa Madura yang ada di Madura, dan saat ini aku lagi bersama dengan Kak Mirza, halo. Kak, mau nanya dong tentang peribahasa Madura. Kan ini banyak peribahasa Madura. Jadi berhubung aku bukan orang yang dari sini, dan aku mungkin kurang mengerti gimana cara pembacaannya, terus gimana apa artinya dari peribahasanya. Kak, aku mau nanya dari peribahasa yang artinya tertimbun atau digulung harta kalah dengan kekayaan, lupa pada Tuhannya. Itu artinya apa sih, Kak? Itu maksudnya seperti ini. Ini saya jabarkan maknanya ya. Elom pak dunya atau berkala de kasogian, yang mana itu maksudnya kasogian itu kan sogi kalau bahasa Jawa itu sogi, artinya kekayaan. Lupa pada kekayaan. Setelah itu kalau empat ya dilupakan, maksudnya dibutakan matanya kalau sama maknanya, dibutakan maknanya oleh kekayaan duniawi atau nikmat duniawi. Kala de kasagennya lupa itu lupa de gusteh Allahnya, lupa terhadap Tuhannya. Maksudnya gini, ketika kamu sudah diberi kenikmatan yang sebelumnya, kan Tuhan kan pasti memberi kenikmatan yang tiada terhingga kepada kita semua sebagai umatnya, yang mana ya sudah, ini nikmat duniamu. Tapi ada beberapa manusia, bahkan mungkin saya sendiri, yang mana ketika kamu sudah lagi masa-masa enak-enaknya nih, kamu lagi dalam prime eramu, baik itu kamu lagi karirmu sukses, kegiatanmu lancar-lancar aja, pendidikanmu bagus, kekayaanmu juga stabil sekali. Tapi ada kadang-kala kita tuh kufur nikmat. Kufur nikmat tuh maksudnya gini, kita terlena terhadap hal-hal duniawi, yang mana karena seringnya kita melakukan hal-hal duniawi tersebut, kita lupa ibadah. Kalau misalnya di kita kan Islam kan sholat, kita lupa sholat, kita lupa melakukan hal-hal baik di bidang keagamaan lainnya, dan kita agak ngaji dan seterusnya. Yang mana itu jangan sampai kita menjadi manusia seperti itu. Kita sepatutnya sebagai umat yang beragama seimbang antara kehidupan dunia dan akhirat. Kehidupan dunia nikmatnya oke, ya tentu saja kita harus diimbangi dengan banyak-banyak ibadah, banyak-banyak sholat, banyak-banyak melakukan kebaikan. Sekarang aku mau nanya kayak ini, Kak. Laki-laki mati berperang, perempuan mati melahirkan. Itu artinya gimana? Laki mati perang, membine mati ya. Maksudnya gini, ini stereotip bukan stereotip ya. Pokoknya ada salah satu buku saya pernah membaca, yang mana kalau misalnya di Madura itu, mohon maaf kalau salah, orang atau perempuan, yang mungkin istri dalam hal ini, itu hanya wajib bergelut di rumah saja, urusan dapur, urusan urusan ranjang, urusan keluarga, pokoknya ada 3, mengurus keluarga, memasak, sama saya sebut. Sementara yang laki itu hakikatnya bekerja di luar, maksudnya perang di sini bekerja kan pasti keluar rumah. Sementara kita harus keluar lapangan, kita keluar rumah, kita bekerja, kita melakukan apapun ya untuk menunjang keluarga kita kan. Nah, pikiran kolot seperti ini itu saya kira masih ada di Pulau Madura, maksudnya di Madura, terkhususnya di Madura yang benar-benar menjunjung tinggi patriarki, pokoknya Madura banget kalau bisa saya bilang. Nah, ini memang sepengetahuan kami sendiri, yang mana memang gitu, maksudnya orang laki itu maknanya orang laki harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga, sementara perempuan yang bagian urusan rumah tangga tidak boleh berkarir gitu loh. Kamu tuh cewek, kamu tuh perempuan, harus
stay di rumah saja. Buat apa pendidikan tinggi? Ujung-ujungnya kamu tetap umek. Umek itu apa ya? Kalian tahu bahasa Jawa gak sih? Umek itu alako. Bekerja ya pokoknya bergelut di rumah lah, tidak boleh berkarir. Itu pemikiran yang kurang bagus dan ya alhamdulillah tidak tidak semua orang Madura sekarang seperti itu karena semua itu sama. Laki-laki dan perempuan itu sekarang sudah punya derajat yang setara, yang deserve better education. Perempuan bisa berpendidikan tinggi, laki-laki juga bisa, tidak sekolot yang peribahasa tersebut. Jadi kalau saya simpulkan di Madura peribahasa ini sudah mulai tidak berlaku lagi. Lalu ini ada peribahasa juga, luka daging di kulit bisa dijahit, luka hati tidak ada obatnya kecuali dengan menelan atau ya, lo karena daging bisa dijahit, lo karena ateh ada tampil. Maksudnya gini, ketika seseorang dilukai, diajak beres, katakanlah Cak, ya pokoknya dilukai yang melukai kulit, melukai anggota tubuh, itu jelas bisa banyak obatnya, bisa pergi ke dokter, bisa pergi ke rumah sakit. Tapi kamu kalau misalnya sudah sakit hati, punya apa ya, luka di hati, ini posisinya sebagai kita yang tersakiti dulu ya, sulit untuk disembuhkan. Nah, maksudnya gini, ketika kamu ini mungkin ada hubungan dengan apa itu namanya, lidahmu harimau, mulutmu harimaumu. ketika kamu bertutur kata kepada orang lain, ini tidak hanya di Madura, bahkan saya kira di Indonesia, di dunia juga sama. Ketika kamu bertutur kata, sebijaknya atau seyogyanya kamu lebih bijak dalam bertutur kata, baik itu melalui mulut maupun ketikan. Jangan sampai apa yang telah kamu ucapkan melukai hati orang yang kamu ajak ngomong. Gini, kita sebagai yang bertutur kata, kita bisa saja nggak sadar. Kita bisa menganggap bahasanya, saya hanya bercanda, saya hanya guyon, agak itu kan bercanda. Tapi kadang kalau orang yang kita ajak ngomong atau interlokutor kita itu salah tanggap, mispersepsi. Ini kebetulan terjadi benar-benar terjadi barusan. Jadi tadi malam itu ada yang laporan ke saya bahwa ada salah satu temannya, saya kenal juga orang itu, bertutur kata yang bercandanya itu berlebihan di grup WA. Saya kan kebetulan masuk grup WA, adalah salah satu mahasiswa juga. Nah, itulah perwujudan daripada ini peribahasa. Kalau misalnya kamu melukai, kamu berantem misalnya, kamu having fight with people, luka kan pasti, itu masih bisa masih bisa ditanggulangi lah. Oh, nanti bakal sembuh. Tapi kalau misalnya hati yang sudah luka, hati yang sudah kena ini loh, batiniah ya. Tadi kan fisik, sekarang batiniah. Nah, sulit. Saya juga merasakan sendiri, saya sulit lagi kepikiran sampai berhari-hari gitu. Ya, jadi sulit ya. Paham poinnya? Ya, gitu. Sekarang yang peribahasa yang menjadi tugasnya kerjakan, yang menjadi tempatnya tempat. Kenengeh, lakoneh. Maksudnya gini, kamu kalau sudah diberi amanat, kamu kalau sudah diberi janji, kamu kalau sudah diberi tanggung jawab, hendaknya dilakukan, hendaknya ditepati sesuai dengan yang diamanai tersebut. Saya sebagai ketua angkatan, saya memang sebagai ketua angkatan, amanah saya oleh teman-teman bisa paling tidak membawa angkatan menjadi baik. Kamu sebagai ketua organisasi, kamu harus bisa membawa organisasi lebih baik. Kamu bisa membuat organisasi tersebut berdampak baik terhadap anggotanya sendiri, terhadap orang lain. Kamu sebagai presiden mahasiswa, kamu harus dapat membuat mahasiswa sejahtera, mensejahterakan mahasiswa.
kamu punya ini gini, kamu diamanai sesuatu, hendaknya kamu dilakukan sesuai dengan amanah tersebut. Jangan diingkari. Jangan sampai orang yang menaruh kepercayaan kepada Anda itu dikhianati lah, kasarnya ya bahasanya seperti itu. Nah, contoh nyatanya ada salah satu kepala daerah, kayaknya 2 periode sebelum bupati yang sekarang ya, di daerah ini, itu ya korupsi lah. Dia sudah diberi jabatan, dia diberi tanggung jawab oleh warga yang ia pimpin daerahnya, namun pada akhirnya dia mengingkari amanah tersebut. Dia merusak citra diri sendiri dan dia tidak aman terhadap terhadap jabatan yang ia tempati. Ini tapi sudah ditaruh di posisi yang enak, tapi malah ya itu tadi ada hubungannya dengan peribahasa yang kufur nikmat tadi itu, yang apa tadi itu dibutakan oleh kesugihan duniawi. Intinya gitu. Kamu lakonnya kenangan ya lakukan sesuai dengan apa yang dia meraih orang-orang. Jangan sampai kamu mengkhianati mereka yang menaruh kepercayaan. Singkatnya seperti itu. Lalu ini ada Kak, duduk yang nyaman, berucap yang tepat. Oh ya, duduk yang nyaman. Ya, ini mungkin peribahasa yang sepertinya baru terhadap saya. Kalau saya bilang sama lah seperti yang tadi, duduk yang nyaman. Pokoknya kamu kalau misalnya berada di suatu tempat, berlakulah sesuai dengan peraturan yang berlaku di tempat tersebut. Mungkin seperti ini. Apa sih? Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi duduklah nyaman. Ketika kamu berada di suatu lingkungan, kalau misalnya saya tahun 2 tahun yang lalu kan ke Makassar. Kultur masyarakat di Makassar dan di Madura itu kan berbeda. Otomatis saya juga harus menyesuaikan peraturan daerah setempat, rules masyarakat setempat yang berlaku, dan tidak bisa dong saya samakan terhadap yang di Madura. Lain culture, supaya tidak bisa saya juga. Intinya duduklah nyaman. Jadi pokoknya ketika kamu di suatu tempat, turuti aja apa yang berlaku di norma-norma yang berlaku di lingkungan tersebut. Berucap yang tepat maksudnya di sini ya tidak semena-mena dalam bertindak, tidak semena-mena dalam berperilaku, utamanya di tempat yang baru, di tempat yang berbeda dengan asal kita. Gitu. Baik, jadi banyak peribahasa Madura yang bisa kita ketahui arti-artinya, dan juga banyak mengandung makna yang harus kita turutin dan juga yang harus kita patuhi dari arti peribahasa tersebut. Ya, intinya peribahasa Madura itu banyak mengandung amanat untuk menjalani kehidupan ya. Jadi kita utamanya sebagai sudut pandang saya sebagai orang Madura, salah satu tuntunan hidup adalah yaitu salah satu pepatah ya, pepatah Madura. Baik, seperti sudah cukup untuk peribahasanya. Terima kasih karena sudah bersedia untuk menjawab dan menjelaskan dari peribahasa. Yeah, thank you for having me as well.